Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya Elizabeth Christina, mahasiswi dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Fakultas Teknik Industri dan Informatika, jurusan Teknik Informatika, kelas S1 IF07L. Saya merupakan perwakilan kelompok dari mata kuliah Pemrograman Fungsional yang diampun oleh Bapak Wahyu Adi Saputra, SPD, MENG. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang data perkembangan kasus COVID-19 Indonesia dengan bahasa pemrograman Python yang menggunakan high-order function, flex, dan application programming interface. Kelompok beranggotakan saya sendiri Elizabeth Christina dengan NIM 19102094, Anida Nur Islami dengan NIM 19102240, Damiana Trivinita dengan NIM 19102242. Latar belakang, di era digital, segala profesi yang berkaitan dengan teknologi dan komputer dianggap menjanjikan di masa depan. Salah satunya adalah programmer. Seorang programmer harus menguasai bahasa pemrograman. Ada banyak bahasa pemrograman yang bisa dipelajari, namun banyak yang merekomendasikan Python sebagai salah satu bahasa pemrograman. Pada masa pandemi COVID-19 ini, informasi mengenai kasus penyebaran virus corona sangat diperlukan, baik secara nasional maupun regional, sehingga dirancanglah sebuah web aplikasi bernama Data Perkembangan Kasus COVID-19 Indonesia dengan mengimplementasikan high-order function dan the functional approach to web service dengan bahasa pemrograman Python, di mana website aplikasi ini nantinya menyajikan data banyaknya kasus penyebaran COVID-19 seluruh Indonesia dan setiap provinsi Indonesia berdasarkan letak kawasan pulaunya secara akumulatif dan real time. Selain itu, melalui website ini, pengguna akan dipermudah dalam melihat peringkat data kasus COVID-19 provinsi baik berdasarkan banyaknya kasus positif, sembuh, dan meninggal. Diharapkan dengan pembuatan website aplikasi ini, pengguna dapat dipermudah dalam memperoleh informasi lebih detail, akurat, dan terupdate mengenai kasus jumlah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah terfokus bagaimana cara membuat web aplikasi dengan menggunakan Python, high-order function, the functional approach to web service, dan bagaimana cara membuat web aplikasi Python menggunakan data real JSON. Sedangkan pada tujuan terfokus untuk mengetahui cara membuat web aplikasi dengan Python, high-order function, dan the functional approach to web service, dan agar dapat mengetahui cara membuat web aplikasi Python menggunakan data real JSON. Untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anida Nur Islami. Topik selanjutnya yaitu topik 2 adalah pembahasan. Dalam pembuatan web aplikasi Python ini, kita menggunakan beberapa fungsi atau beberapa istilah dalam dunia pemrograman. Seperti yang pertama ada high-order function, ada JSON data, dan yang ketiga ada web framework Flux. High-order function ini merupakan fungsi yang dapat menggunakan fungsi lain sebagai parameter atau sebagai hasil return-nya. Kemudian JSON data. JSON ini merupakan salah satu format data yang digunakan untuk melakukan pertukaran data dan untuk menyimpan suatu konfigurasi dari sebuah aplikasi ataupun sebuah sistem. Kemudian ada web framework Flux. Flux ini merupakan framework yang bersifat mikro, di mana ditulis dalam bahasa pemrograman Python dan menggunakan dependensi atau web template, Workzug, dan juga Jinja. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Jinja ini merupakan web template dalam Flux. Penggunaan Jinja ini bertujuan untuk dapat melakukan
pengoperan data dan pemberian respon dari program Python yang telah dibuat ke bentuk atau file HTML yang diinginkan. Untuk penulisannya hampir sama seperti Python, di mana ini untuk baris pertama yaitu untuk perulangan. Untuk perulangannya menggunakan for i in bilangan. Kemudian seperti yang terlihat juga bahwa di sini ada pembeda yaitu menggunakan kurung kurawal dan juga persen baik di awal maupun di akhirnya. Sedangkan untuk mengakhiri perulangannya dia menggunakan and-for beserta tanda kurung kurawal dan juga persennya di awal maupun di akhir. Kemudian contoh selanjutnya yaitu contoh pemanggilan variabel dalam Jinja. Untuk pemanggilan variabel dalam Jinja bisa dengan menggunakan tanda kurung kurawal 2, kemudian nama variabelnya dan ditutup juga dengan tanda kurung kurawal 2 kali. Dan untuk pemanggilan data collection dalam Jinja, ini merupakan contoh pemanggilan data collection Jinja dari dictionary dengan key-nya yaitu key. Seperti yang kita tahu dalam Python untuk memanggil data collection kita bisa langsung menuliskan nama data collection-nya, kemudian kurung siku, nama key dari value yang kita inginkan, kemudian tutup siku. Sedangkan di Jinja kita bisa menuliskan kurung kurawal 2 kali, nama dictionary-nya, kemudian titik, dan kemudian key dari dictionary-nya. Dan ditutup dengan tanda kurung kurawal 2 kali juga. Selanjutnya, high order function. Dari keempat high order function yang ada, kita menggunakan 3 high order function, yaitu filter, sorted, dan juga lambda. Untuk fungsi filter, kita gunakan untuk menyajikan data provinsi, data COVID per provinsi yang dikelompokkan berdasarkan pulau-pulaunya. Seperti yang kita tahu, Indonesia terdiri dari beberapa pulau, sehingga ini kita kelompokkan agar mempermudah user yang membutuhkan data tersebut. Kemudian fungsi sorted. Fungsi sorted ini kita gunakan untuk menyajikan data perankingan provinsi berdasarkan banyaknya kasus positif, kasus sembuh, dan juga kasus meninggal dari masing-masing provinsi. Untuk fungsi lambda ini kita tidak ada pengimplementasian khusus untuk menyajikan suatu data. Fungsi lambda ini kita hanya gunakan sebagai fungsi penunjang untuk fungsi filter, di mana lambda digunakan sebagai pendeklarasian variabel kunci dari fungsi filternya. Kemudian, dalam web aplikasi Python ini kita membutuhkan 2 data, yaitu data untuk data COVID se-Indonesia dan juga data COVID per provinsi. Dan untuk datanya kita mengambil data IP atau data JSON-nya dari satu website yaitu kawalcorona.com. Untuk link API-nya bisa dilihat di sini, ini untuk Indonesia dan ini untuk yang provinsi. Dan di bawah ini merupakan salah satu contoh dari isi dari API atau JSON untuk Indonesia, di mana untuk Indonesia dia berupa dictionary yang memiliki 4 key, yaitu nama, name, positif, sembuh, dan juga meninggal. Kemudian untuk data JSON provinsi, ini merupakan tipe data dictionary bersarang, di mana ada dictionary di dalam dictionary, yaitu dictionary yang mempunyai key attributes memiliki value berupa dictionary juga, di mana value ini merupakan dictionary yang memiliki 6 key, yaitu FID, kode provinsi, kasus posi, kasus sembuh, dan juga kasus meninggal. Selanjutnya, dalam pembuatan web aplikasi Python ini, kita juga membutuhkan beberapa modul untuk diinstal. Yang pertama itu ada Flux. Untuk penginstalannya bisa di CMD dengan mengetikkan pip install Flux. Nanti akan muncul seperti ini. Untuk tujuan penginstalan ini yaitu agar dapat menggunakan Flux tentunya dan untuk menggunakan fungsi render template.
fungsi render template ini yaitu untuk menggabungkan Python dengan HTML-nya. Kemudian kita juga menginstal modul schedule. Sama seperti sebelumnya, penginstalannya bisa di CMD dengan mengetikkan pip install schedule. Tampilannya akan seperti ini. Tujuan dari penginstalan ini untuk mendapatkan update terbaru dari data JSON-nya atau mendapatkan data JSON secara berkala ataupun real time. Dimana karena kita berasal dari sebuah web, jadi kita berharapnya dengan modul ini ketika di web tersebut ada perubahan data JSON, kita juga bisa langsung mendapatkan perubahan tersebut tanpa kita menggantinya secara manual. Selanjutnya kita juga membutuhkan modul request, di mana kita bisa menginstalnya seperti tadi di CMD dengan mengetikkan pip install request. Untuk tujuan dari penginstalan ini agar dapat mengambil data JSON-nya. Selanjutnya ada simulasi dan penjelasan script program. Pada penyelesaian tugas besar ujian akhir semester mata kuliah pemrograman fungsional ini, kelompok kami membuat web aplikasi Python dengan judul Data Perkembangan COVID-19 Indonesia, di mana pada web aplikasi ini memiliki 3 tab, yaitu tab Home, di mana tab Home ini akan menyajikan 2 jenis data, yaitu data penyebaran COVID-19 seluruh Indonesia, kemudian data penyebaran COVID-19 provinsi per pulau, di mana ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku dan Papua. Kemudian pada tab Rank, di sini akan menampilkan data penyebaran COVID-19 per provinsi yang telah diurutkan. Yang pertama diurutkan berdasarkan kasus positif terbanyak, yang kedua diurutkan berdasarkan kasus sembuh terbanyak, yang ketiga diurutkan berdasarkan kasus meninggal terbanyak. Kemudian ada tab About, di mana tab About ini hanya mencakup informasi mengenai web aplikasi Python ini beserta tujuan pembuatannya, kemudian ada anggota kelompok kami dan juga ada sumber data yang kami gunakan. Dan untuk membuat web aplikasi Python tersebut, kita sekiranya membutuhkan 5 jenis data. Yang pertama ada data run.py, kemudian 3 file HTML dan 1 file CSS. Pada file untuk pengambilan data tersebut dilakukan pada file run.py. Kemudian untuk 3 file HTML ini hanya untuk mengatur penampilan dari webnya saja, dan style ini untuk mengedit atau juga mengatur file HTML ini. Pada run.py ini kita membutuhkan sekiranya 5 fungsi dan juga 2 modul, di mana kita membutuhkan fungsi Flux dan render template yang kita ambil dari modul Flux. Kemudian kita membutuhkan fungsi datetime yang kita ambil dari modul datetime, dan kita membutuhkan fungsi schedule dan juga request. Pertama kita deklarasikan terlebih dahulu. Kemudian di sini sekiranya kita mempunyai 4 jenis fungsi, di mana ada fungsi Indonesia, fungsi provinsi, fungsi perankingan yang fungsinya diawali dengan top, kemudian fungsi pengelompokan berdasarkan pulau, di mana fungsinya ini berawali dengan P. Untuk alur kerja dari fungsi provinsi dan juga fungsi Indo ini sama, di mana fungsi Indo ini untuk mengambil data JSON Indonesia dan fungsi provinsi ini untuk mengambil data JSON provinsi. Pertama kita deklarasikan dulu sumbernya, yaitu kita deklarasikan dengan API_URL, kemudian kita cantumkan linknya, kemudian kita ambil data JSON-nya menggunakan fungsi request, kemudian kita return. Untuk provinsi juga sama. Kemudian untuk fungsi-fungsi yang pemeringkatan,
alurnya itu yang pertama kita buat suatu variabel yang isinya merupakan data JSON dari provinsi yang kita ambil dari fungsi provinsi. Kemudian kita urutkan menggunakan fungsi sorted dengan data yang diurutkan merupakan info, dan kuncinya itu kasus positif dalam hal ini. Di sini pendeklarasian kuncinya harus seperti ini, karena jika kita lihat pada data JSON-nya, di sini karena kita mau ngambil kasus positif, jadi kita lihat dulu key-nya itu kasus underscore posi. Dan kasus underscore posi ini dibungkus lagi dengan key bernama attributes. Jadi harus kita deklarasikan seperti ini. Dan untuk key-nya ini harus sama dengan data JSON-nya agar hasil yang didapat berdasarkan yang diinginkan. Kemudian kita refresh through. Kemudian hasil pemeringkatan atau pengurutannya itu kita masukkan ke dalam list bernama rank. Kemudian cek ini mengambil salah satu rank yang berindeks X, kemudian diambil atribut dari rank berindeks X, kemudian di return dengan variabel A. Untuk top sembuh dan juga top meninggal itu sama saja. Yang membedakan hanya key-nya atau kata kuncinya saja. Kemudian ada fungsi-fungsi untuk pengelompokan per pulau. Di sini untuk alur kerjanya sama, yang membedakan hanya acuan dari pemfilterannya doang. Yang pertama kita ambil data hasil dari fungsi provinsi, kemudian kita masukkan ke variabel bernama info, dan kita deklarasikan sebuah list yang berisi pulau-pulau atau acuan dari yang berisi provinsi pada pulau tersebut, di mana ini berfungsi untuk acuan dalam pemfilteran. Kemudian kita filter, dan ini untuk key-nya juga sama seperti tadi, menggunakan provinsi, maka di sini provinsi di dalam attributes. Jadi kita tuliskan seperti ini, difilter terhadap Sumatera. Jadi info difilter terhadap Sumatera dengan acuan, attributes, dan provinsi. Kemudian hasil filternya ini kita masukkan ke dalam list bernama App Sumatera, dan kita ambil salah satu App Sumatera dengan indeks X dengan variabel check, kemudian diambil lagi atribut check ini dengan ambil data, dan di return dengan A. Untuk Pulau Jawa, Pulau Nusa, dan pulau-pulau lainnya sama saja, yang membedakan hanya acuannya saja. Acuannya ini berisi provinsi-provinsi pada setiap pulau. Kemudian untuk yang ini merupakan pendeklarasian atau fungsi yang membuat data-data yang didapat itu berganti setiap jangka waktu tertentu. Di sini semisalnya r underscore sama dengan schedule.every2.second.do.indo. Ini artinya akan mengambil data baru atau memperbarui data Indo sesuai dengan sumbernya setiap 2 second. Jadi nanti kalau di print ini, kalau dicetak, fungsi Indo ini dia akan terus mengeprint, menampilkan gitu, memperbarui data tersebut, baik itu tidak ada perubahan maupun ada perubahan. Untuk yang lainnya sama saja. Kemudian untuk blok ini merupakan pendeklarasian data dengan fungsi-fungsi yang telah kita jelaskan sebelumnya. Yang pertama ini misalkan ada kita deklarasikan hasil dari fungsi Indo dengan data underscore Indo, dan fungsi datetime .today dengan variabel time, dan ini untuk pendeklarasian provinsi pada Pulau Sumatera.
Semisalkan ada sum 1 sama dengan P Sumatera 0. Ini berarti Provinsi Sumatera ke-1 itu fungsi P Sumatera dengan parameternya atau iterable itu 0. Itu berarti di sini X-nya itu sama dengan 0. Jadi nanti ceknya itu ngambil list F Sumatera dengan indeks 0, diambil atributnya dan dikembalikan dengan A. Dan ini untuk indeks-indeksnya dan nama-namanya menyesuaikan. Di sini hanya sampai 10, maksudnya Provinsi Sumatera ke-10 karena dalam list Sumatera hanya ada 10 komponen. Dan untuk Jawa, Nusa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua mengikuti. Kemudian untuk perankingan, di sini karena kita perankingannya ada 3 jenis, yaitu perankingan positif, perankingan sembuh, dan perankingan negatif. Perankingan meninggal. Jadi di sini deklarasikan lagi datanya. Karena untuk perankingan, semua provinsi akan mendapatkan ranking, jadi dideklarasikan sebanyak 34 atau sampai indeks 33 gitu. Kemudian untuk yang sembuh juga sama, untuk meninggal juga sama. Yang membedakan hanya fungsi yang digunakan dan juga variabel yang mau digunakan juga. Variabelnya ini bebas, opsional, namanya terserah, menyesuaikan saja. Kemudian untuk ini add app.root slice ini merupakan fungsi untuk menjalankan halaman web utama. Di sini halaman web utamanya kita deklarasikan dengan suatu fungsi bernama index, dan di halaman web utama ini kita deklarasikan juga HTML apa yang mau digunakan. Karena di sini web utamanya menggunakan HTML index, berarti kita deklarasikan di sini index. Dan karena di halaman utama juga kita membutuhkan beberapa data, yaitu data penyebaran COVID seluruh Indonesia dan data penyebaran COVID provinsi per pulau. Jadi kita harus masukkan juga data-data tersebut di sini. Untuk yang sebelah kiri ini terserah namanya, tapi untuk yang sebelah kanan ini kita harus menyesuaikan sama yang di sini. Gitu. Jadi ini untuk mempermudah, jadi kami samakan saja. Dan ini deklarasikan semua data-data yang mau ditampilkan di index.html. Kemudian ada app.root. Pada ini merupakan fungsi untuk menjalankan atau menampilkan halaman web about. Untuk halaman web about, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita tidak memerlukan suatu data, jadi kita hanya mengambil file HTML about.html saja. Kemudian untuk app.root slice rank, ini perintah untuk menjalankan rank-nya atau tab rank-nya, dideklarasikan dengan fungsi rank. Pada tab rank ini kita akan menampilkan data-data perankingan atau urutan dari provinsi berdasarkan kasus positif, kasus sembuh, dan juga kasus meninggal. Jadi kita membutuhkan data-data perankingan. Di sini kan tadi data-data perankingan itu kita deklarasikan sebagai yang ini. Jadi kita deklarasikan kembali di sini. Sama seperti tadi, di sini yang sebelah kiri itu bebas namanya, sedangkan yang sebelah kanan ini mengikuti dengan yang telah dideklarasikan di sini. Kemudian ada app.root_slice_home. Di sini itu untuk menjalankan halaman web jika kita mengklikkan tab home. Nah, ini. Walaupun tab home ini merupakan halaman utama,
tapi harus tetap dideklarasikan. Kalau tidak nanti nggak bisa mengakses lagi, jadi harus kembali gitu. Dan ini isinya sama saja seperti yang halaman utama ini karena tidak ada perubahan. Kemudian ini untuk menjalankan programnya. Dan ketika data-data JSON yang telah diolah di run.py ini untuk menghubungkannya dengan file-file HTML, kita bisa menggunakan Jinja. Di sini contohnya, di bagian HTML ini kita, karena di sini data penyebaran COVID-19 seluruh Indonesia, sehingga kita harus menampilkan data-data COVID yang seluruh Indonesia. Nah, di sini kan untuk data COVID seluruh Indonesia, kita deklarasikan sebagai data_indo. Jadi, kita lakukan perulangan. Dari sini sampai sini. Untuk jarak atau luas dari perulangannya itu menyesuaikan saja. Kemudian ini pakai Jinja for data in data Indo, berarti variabel data ini berisi perulangan dari data_indo. Di sini kita mau mengambil data Indo yang positif. Berarti kita deklarasikan datanya dari sini. Kemudian dot positif. Di sini karena kita mau ngambil yang positif, kita lihat di sini nama key-nya positif, berarti harus sama, besar dan kapitalnya juga harus sama. Berarti dot positif. Untuk sembuhnya mengikuti, hanya tinggal diganti nama key-nya saja. Untuk meninggal juga sama. Kemudian untuk data yang Pulau Sumatera, karena kan tadi di Pulau Sumatera itu kita ada beberapa Pulau Sumatera ke berapa gitu ya, ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3. Dan itu dihubungkan juga menggunakan Jinja. Di sini perulangannya hanya sampai sini karena yang selanjutnya akan menggunakan perulangan terhadap variabel sum2 atau Provinsi Sumatera kedua. Di sini kita ambil data.provinsi, ini menyesuaikan sama yang ini, provinsi. Kemudian data.kasus_posi, berarti nanti yang diambil variabel kasus posi dan seterusnya. Untuk pulau-pulau Sumatera selanjutnya dan Pulau Jawa dan pulau lainnya itu mengikuti. Selanjutnya, untuk perankingan juga, ini juga mengikuti. Yang membedakan sebenarnya hanya ininya, acuannya, dan juga variabel ininya. Jika teman-teman ininya menggunakan X, berarti di sini X dot gitu. Kemudian untuk menghubungkan untuk menghubungkan HTML1 dengan HTML lainnya juga menggunakan Jinja, di mana di sini semisal di sini kan ketika kita mengklikkan halaman rank pada halaman home, ini kan halaman home. Ketika kita mengklikkan tab hem, maka kita ingin menuju ke HTML rank-nya juga. Kemudian untuk menghubungkannya, kita bisa menggunakan sintaks ini, tanda kurung kurawal 2, kemudian URL_for, dalam kurung rank, dalam kurung lagi, terus ditutup dengan dua kurung kurawal. Di sini rank-nya ini itu bukan mengikuti nama HTML ya, tapi mengikuti ini pada file run.py-nya. Di sini karena kita mau ke file rank HTML, kita lihat fungsi mana yang memuat rank.html. Kalau misalkan kita lihat di sini yang memuat kan berarti ini.
yang memuat rank.html ini. Nah, kita lihat di sini app.root slice rank, berarti yang kita pakai ininya, bukan nama fungsinya, tapi ininya. Nah, kemudian kita tulis rank. Nah, untuk about juga sama. Di sini kita lihat bahwa yang memuat about.html itu yang slice about. Kita tulis juga. Kemudian untuk yang rank ke index juga sama. Dan juga untuk yang about ke index atau ke rank juga sama. Jadi segitu untuk penjelasan sintaks dan programnya. Kemudian untuk simulasinya, di sini kita akan coba menguji apakah real time-nya berfungsi atau tidak. Kita run.py-nya. Karena ini agak memakan waktu, jadi di pause dulu. Nah, ketika di run, hasilnya akan seperti ini, dan akan muncul terakhir ini restarting with state pada sekitar 12:17 IM tanggal 13. Kemudian nanti akan muncul link yang bisa kita akses. Karena ini kayaknya akan memakan waktu, jadi di pause terlebih dahulu. Nah, selanjutnya akan muncul link seperti ini. Ini bisa kita copy dan kita akses di sini. Nah, ini merupakan data pada tanggal 13 Februari 2021 pukul 12:17. Di sini datanya jika kita bandingkan dengan dengan data pada tanggal 12 pukul 11 malam, di sini tidak ada perubahan, baik dari yang seluruh Indonesia, ini yang seluruh Indonesia pada tanggal 12, dan ini seluruh Indonesia pada tanggal 13. Tidak ada perubahan, karena mungkin dari sananya tidak ada perubahan. Namun, jika kita bandingkan dengan data pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 3 sore, bisa kita lihat di sini. Sebentar biar kelihatan. Di sini yang sembuh pada tanggal 11 Februari jam 15 atau 3 sore, di sini positifnya 1.183.555, sedangkan pada tanggal 13 Februari pukul 12.17 itu terhitung 1.201.859 untuk yang positifnya. Ini berarti mengalami perubahan, dan untuk sembuhnya juga terlihat bahwa berubah, dan untuk yang sedang dirawatnya juga berubah. Ini berkurang, tidak bertambah, dan ini untuk yang meninggalnya juga berkurang. Dan untuk sekarang kita bandingkan dengan yang data yang provinsi. Di sini terlihat, kita cocokkan yang Sumatera. Yang Sumatera Utara, di sini pada tanggal 11 Februari jam 3 sore, Sumatera Utara positifnya hanya 22.286, sedangkan di sini sudah bertambah menjadi 22.583. Untuk sembuhnya juga bertambah, dan untuk meninggalnya bertambah. Dan sekarang kita cek yang untuk Pulau Jawanya.
Di sini untuk Pulau Jawa kita cek yang untuk DKI. Pada tanggal 11 Februari jam 3, di DKI terhitung yang positif hanya 303.715. Sedangkan pada tanggal 13 Februari terhitung 310.039 orang. Dan untuk sembuhnya juga bertambah, tadinya 274.740 menjadi 284.380. Dan untuk meninggalnya juga bertambah. Sekarang kita lihat yang untuk Nusa Tenggara. Untuk Bali di sini juga berbeda dengan ini. Ini bertambah dari sini ke sini, dan untuk yang sembuhnya juga bertambah, dan yang meninggalnya juga bertambah. Sekarang yang untuk Pulau Kalimantan, sini kita cek yang Kalimantan Timur. Yang Kalimantan Timur juga positifnya bertambah dari dari jumlah segini menjadi segini, dan sembuhnya juga bertambah. Untuk meninggalnya juga bertambah. Dengan data-data tersebut dapat dipastikan untuk halaman utama berhasil diperbarui atau fungsi dari schedule-nya itu berhasil. Sekarang kita cek untuk halaman yang ranknya. Sebentar. Untuk halaman ranknya di sini kita lihat untuk rankingannya mungkin sama, tapi untuk jumlahnya akan berbeda juga. Jumlah positif, sembuh, dan meninggalnya akan menyesuaikan dengan yang di home tadi, tapi untuk rankingannya mungkin tidak berubah. Ini untuk rankingannya mungkin tidak berubah, tapi untuk datanya berubah. Misalkan untuk membuktikan di sini yang Sumatera Barat. Sumatera Barat. Nah, ini Sumatera Barat tadinya di posisi 9, kemudian tadinya berdasarkan banyaknya kasus positif, rankingan Sumatera Barat itu pada tanggal 11 Februari jam 3 sore berada di posisi 9, tapi pada tanggal 13 pukul 12.17 menit itu berada pada posisi 8. Itu berarti berpindah gitu. Maksudnya rankingannya jalan. Dan ini juga antara Riau, Bali, dan Sumatera Barat memang berubah. Kemudian ini juga berubah. Nah, ini berarti untuk yang positif berubah, dan kita lihat untuk yang sembuhnya. Nah, ini untuk sembuhnya. Di sini tetap. Untuk sembuhnya mungkin tetap, dan untuk meninggalnya karena yang positifnya jalan, berarti untuk yang meninggal dan sembuhnya juga jalan. Nah, sekian penjelasan untuk pembahasan dari web. Mungkin sekian untuk topik kedua, yaitu pembahasan. Untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Damiana Trivinita. Saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian ketiga tentang kesimpulan. Dari uraian-uraian pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup mudah untuk digunakan bagi seorang programmer dalam merancang sebuah program. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, kita dapat membuat berbagai macam program seperti program CLI, program GUI, aplikasi mobile, web, Internet of Things, game, program untuk hacking, dan sebagainya. Yang kedua,
untuk membuat web aplikasi data penyebaran COVID-19 secara real-time dapat menggunakan the functional approach to web services dengan penerapan WSGI application dan serializing data JSON format HTML. Jadi, sederhananya, untuk membuat suatu program web aplikasi yang dapat menampilkan data secara real-time atau data yang dapat terupdate secara berkala, kita bisa menggunakan penerapan dari metode the functional approach to web services. Yang ketiga, dalam web aplikasi ini, untuk menyaring atau mengelompokkan dan mengurutkan data dapat dilakukan menggunakan high order function dengan menerapkan keyword fungsi filter, lambda, dan sorted. Untuk mengelompokkan beberapa data ke dalam suatu kondisi tertentu, dapat menggunakan metode higher order function dengan keyword filter dan keyword lambda untuk pendeklarasian variabel kunci. Sedangkan untuk mengurutkan data sesuai dengan yang diterapkan pada web aplikasi yang telah dibuat, dapat digunakan metode higher order function dengan keyword sorted. Yang keempat, the functional approach to web services dapat menerapkan sejumlah pola desain fungsional untuk masalah penyajian konten web. Jadi, tujuan dari the functional approach to web services adalah untuk mengetahui atau untuk melihat cara-cara di mana kita dapat mendekati representational state transfer atau REST, yang mana metode ini akan membangun layanan web RESTful menggunakan pola desain fungsional. Berikutnya yang kelima, higher order function adalah fungsi yang dapat menerima parameter fungsi sebagai argumen dan bahkan dapat mengembalikan nilai dari fungsi. Secara garis besarnya, dapat dikatakan bahwa higher order function merupakan fungsi yang menerima fungsi lain sebagai parameternya dan atau mengembalikan fungsi lain sebagai keluaran atau outputnya. Yang keenam, untuk menjalankan the functional approach to web services pada Python, perlu dilakukannya instalasi modul baru yaitu modul Flask, modul schedule, dan modul request. Jadi, agar kita bisa menjalankan program Python yang telah diimplementasikan dengan metode the functional approach to web services, terlebih dahulu kita harus menginstal modul Flask, modul schedule, dan modul request menggunakan command prompt dengan memasukkan perintah pip install Flask, kemudian pip install schedule, dan pip install request. Sekian presentasi tugas besar dari kelompok kami tentang pembuatan program untuk mensimulasikan studi kasus higher order function dan the functional approach to web services ke dalam data perkembangan kasus COVID-19 Indonesia. Semoga program yang kami buat ini ke depannya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekeliruan dalam penjelasan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.